Bendungan Blingi Raya adalah sebuah proyek besar yang bertujuan untuk membendung lahar Gunung Kelut yang terbawa oleh 3 anak sungai berantas, yakni Sungai Lekso, Sungai Jari, dan Sungai Putih. Proyek ini dimulai pada tahun 1972 dan melibatkan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Bendungan ini diharapkan dapat membangkitkan listrik, mengaliri lahan pertanian, dan mengurangi banjir. Namun di balik manfaat yang dijanjikan, proyek ini sudah menyimpan kisah tragis yang menimpa para pekerja yang terlibat di dalamnya. Salah satu kisah yang paling mengenaskan adalah kecelakaan kerja yang menewaskan 16 orang pada tanggal 5 Oktober 1977. Hari itu cuaca cerah dan angin sepoi-sepoi. Sebuah perahu kayu berisi 16 orang melaju di permukaan sungai berantas. Mereka adalah 5 insinyur Jepang dan 11 pekerja Indonesia yang sedang melakukan survei untuk pembangunan badan bendungan. Mereka membawa alat-alat ukur, peta, dan teropong kompas. Di depan perahu duduk seorang insinyur Jepang bernama Hiroshi. Dia adalah pemimpin tim survei yang bertanggung jawab atas proyek ini. Dia memegang kompas dan sesekali melihat peta yang terbuka di pangkuannya. Dia berusaha menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan bendungan. Di sampingnya duduk seorang pekerja Indonesia bernama Surya. Dia adalah jurumudi perahu yang berpengalaman. Dia mengayuh dayung dengan tenang dan hati-hati. Dia mengenal sungai ini seperti telapak tangannya. Dia tahu di mana arusnya yang deras, di mana ada batu-batu besar, dan di mana ada cabang-cabang sungai. Di belakang perahu duduk 4 insinyur Jepang lainnya, yaitu Kenji, Akira, Taro, dan Yuki. Mereka adalah teman-teman sekerja Hiroshi yang juga ahli di bidang hidrologi, geologi, mekanika, dan elektrika. Mereka membawa alat-alat ukur yang canggih dan teropong yang mahal. Di samping mereka duduk 10 pekerja Indonesia lainnya. Ada Tokop, Parman, Agus, Mugi, Darman, Diro, Tony, Hudi, Amin, dan Arif. Mereka adalah pekerja kasar yang ditugaskan untuk membantu insinyur Jepang. Mereka membawa peralatan sederhana seperti sekop, palu, dan tali. Mereka semua tampak antusias dan bersemangat. Mereka berharap proyek ini dapat segera selesai dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mereka juga berharap mendapatkan gaji yang layak dan penghargaan yang tinggi. Perahu itu terus melaju di sungai yang lebar dan tenang. Mereka melewati pemandangan yang indah dan asri. Mereka juga melihat pepohonan hijau, sawah-sawah yang subur, dan rumah-rumah penduduk. Mereka juga melihat perahu lain yang mengangkut orang atau barang-barang. Sesekali mereka saling bercakap-cakap atau bercanda. Mereka berusaha mengatasi hambatan bahasa dengan menggunakan isyarat atau kata-kata sederhana. Mereka juga saling bertukar informasi dan pengalaman. Mereka merasa akrab dan bersahabat. Hiroshi tersenyum melihat kekompakan timnya. Ia merasa bangga dan puas. Ia yakin proyek ini akan berjalan lancar dan berhasil. Ia berencana untuk mengirim laporan yang positif kepada atasan dan klien. Ia juga berencana untuk mengajak timnya makan di warung desa sekitar yang mereka lalui. Surya juga tersenyum melihat kebahagiaan para penumpangnya.
Ia merasa senang dan beruntung. Ia mendapatkan pekerjaan yang mudah dan menyenangkan. Dia hanya perlu mengayuh perahu dan mengantarkan orang-orang. Ia mendapatkan gaji yang cukup dan bonus yang lumayan. Dia berencana untuk membeli beras untuk istri dan anak-anaknya. Dia juga berencana untuk menabung untuk memperbaiki rumahnya. Dia bermimpi untuk memiliki rumah yang besar dan nyaman. Dia bermimpi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Namun takdir berkata lain. Ketika perahu mendekati lokasi yang dituju, tiba-tiba terjadi hal yang tidak terduga. Perahu yang mengangkut beberapa insinyur dan tenaga kerja terguling karena menabrak sesuatu. Perahu itu terbalik dan terbawa arus. Para penumpangnya terlempar ke air. Mereka berteriak-teriak dan berusaha menyelamatkan diri. Namun usaha mereka sia-sia. Air sungai yang terlihat tenang ternyata memiliki arus yang sangat deras di bawah. Air itu membawa mereka hanyut ke arus yang dalam. Jumlah pekerja di atas perahu sebanyak 16 orang. Terdiri dari 5 tenaga ahli Jepang dan 11 pekerja Indonesia. Semua penumpang yang ada di dalam perahu tersebut terbawa arus deras sungai berantas. Mereka tenggelam dan mati. Mereka tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga atau teman-teman mereka. Mereka tidak sempat menyelesaikan pekerjaan dan cita-cita mereka. Sungguh tragis. Mereka mati sia-sia. Sungai itu menjadi saksi bisu tewasnya 16 orang pekerja pembangunan Waduk Ulingi Raya. Untuk mengenang peristiwa kelam itu, didirikanlah monumen tonggak dengan ketinggian kurang lebih 47 meter. Tonggak ini ditancapkan di radius 100 meter sisi utara Patok Lempung di Sungai Loding. Lalu beberapa batu terukir nama korban laka kerja dari Jepang dipahat sebagai nisan abadi mereka yang telah gugur. Itulah kenapa dinamakan Patok Loding, karena menggantikan patok yang sekarang sudah terendam air di Sungai Loding. Dengan pengorbanan tersebut, terbangunlah bendungan Ulingi yang saat ini bermanfaat untuk menyuplai kebutuhan irigasi seluas 12.000 hektar sawah, serta membangkitkan PLTA dengan kapasitas 2 kali 27 MW. Sebagai bentuk mengenang jasa para pekerja yang gugur saat melaksanakan pembangunan bendungan Ulingi Raya. Pada hari bakti Kementerian PUPR, pihak Jasa Tirta I meletakkan karangan bunga di monumen ini.